Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di DMath Channel, pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri merupakan materi matematika peminatan kelas 11 kurikulum 2013. Di dalam persamaan trigonometri itu ada 3 bentuk persamaan dasar, yaitu persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Yang pertama, persamaan sinus. Persamaan sinus, sin X sama dengan sin A. Sin X sama dengan sin A. Maka X sama dengan A plus K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 min A plus K kali 360 derajat, di mana K-nya itu adalah anggota himpunan bilangan bulat. Berarti boleh bulat positif, boleh bulat negatif. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1, sin X sama dengan sin 60. Untuk X berada di interval 0 derajat sampai 360 derajat. Ya, perhatikan soalnya. Sin X sama dengan sin 60. Bentuk soal contoh 1 ini sudah sesuai dengan bentuk baku persamaan sinus, yaitu sin X sama dengan sin A. Berarti di sini A-nya 60 derajat. Karena bentuknya sudah sama atau sudah seperti bentuk baku persamaan sinus, maka tinggal kita masukkan ke rumusnya. Sin X sama dengan sin 60 derajat. Berarti di sini A-nya 60 derajat. Maka untuk persamaan yang pertama atau rumus yang pertama, X sama dengan A plus K kali 360 derajat. A-nya kita ganti dengan 60. Dari persamaan X sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat, kita cari satu persatu. Di mana tadi K-nya itu anggota himpunan bilangan bulat. Ya, untuk K sama dengan min 1, untuk K sama dengan min 1, maka nilai X-nya itu berapa? Kita hitung dari sini. Kita masukkan ke sini, K-nya diganti dengan min 1. Berarti diperoleh 60 derajat ditambah min 1 kali 360 derajat. Min 1 kali 360 derajat itu hasilnya min 360. Min 360 ditambah 60, berarti hasilnya min 300 derajat. Perhatikan interval soalnya, tadi X-nya itu lebih dari sama dengan 0 derajat dan X-nya itu kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk K sama dengan min 1, tadi diperoleh X sama dengan min 300. Min 300 derajat ini berada di luar interval soalnya. Ya, sekali lagi, min 300 derajat ini berada di luar interval soalnya. Ini ya. Berarti untuk X sama dengan min 300 derajat itu TM. TM itu tidak memenuhi. Berarti dia bukan merupakan penyelesaian dari soal contoh 1. Berikutnya, untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, nilai X-nya berapa? Kita substitusi ke sini. K-nya diganti dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan 60 derajat plus 0 kali 360 derajat. Hasilnya 60 derajat. Ini memenuhi ya, karena berada dalam interval ini. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah 60 derajat plus 1 kali 360 derajat. Hasilnya 420 derajat. 420 derajat itu di luar interval ini. Berarti untuk K sama dengan 1, nilai X-nya itu tidak memenuhi. Berarti untuk rumus yang pertama selesai. Nah, tadi persamaan sinus, rumusnya kan ada 2. Yang pertama, X sama dengan A plus K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 dikurangi A ditambah K kali 360. Ya, sekarang dari rumus kedua,
X sama dengan 180 min A. Tadi A-nya di sini berapa? 60. Berarti A-nya diganti dengan 60. Sehingga diperoleh 180 min 60 plus K kali 360. Ini rumus yang kedua ya. Dari sini nih ya, A-nya diganti dengan 60. Kita hitung berarti X sama dengan 180 dikurangi 60 itu 120. Ditambah dengan K kali 360. K-nya tadi anggota himpunan bilangan bulat. Boleh bilangan bulat positif, boleh bilangan bulat negatif. Untuk K sama dengan min 1, diperoleh nilai X sama dengan 120 derajat ditambah min 1 kali 360. Hasilnya min 240 derajat. Min 240 derajat itu berada di luar ini. Berarti TM atau tidak memenuhi. Untuk K sama dengan min 1, hasil X-nya sudah TM. Berarti untuk K sama dengan min 2, hasilnya pasti TM. Itu ya. Nah, sekarang untuk K sama dengan 0, diperoleh nilai X sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Hasilnya 120 derajat. 120 derajat berada dalam interval ini. Berarti ini memenuhi. Untuk K sama dengan 1, nilai X-nya 120 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya 480 derajat. 480 derajat ini berada di luar interval ini. Berarti untuk X sama dengan 480 derajat itu tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X-nya tidak memenuhi. Berarti untuk K sama dengan 2 dan seterusnya, maka nilai X-nya juga tidak memenuhi. Nah, setelah itu kita himpun penyelesaiannya, kita urutkan dari yang paling kecil. Berarti himpunan penyelesaian atau HP dari contoh soal 1 ini adalah 60 derajat dan 120 derajat. Paham ya? Nah, contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah. Interval soalnya X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Sin X sama dengan setengah. Nah, langkah pertama harus kita bawa ke dalam bentuk baku persamaan sinus. Bentuk baku persamaan sinus adalah sin X sama dengan sin A. Berarti di sini sin X sama dengan setengah. Nah, setengah ini kita ganti dengan sin berapa yang nilainya setengah. Oh, ternyata setengah itu adalah sin 30 derajat. Berarti setengahnya kita ganti dengan sin 30 derajat. Dari sini kita peroleh sin X sama dengan sin 30 derajat. Dari sin X sama dengan sin 30 derajat, berarti sudah ketemu bentuk baku ini ya. Tinggal kita masukkan ke rumus persamaan sinusnya. Sin X sama dengan sin 30 derajat. Berarti A-nya berapa? 30. Dari rumus yang pertama, kita peroleh X sama dengan 30 derajat plus K kali 360. Kita daftar satu persatu sama seperti contoh 1 ya langkahnya ya. Tapi di sini tidak Ibu tuliskan. Ya. Sekarang kalau K-nya min 1, berarti nilai X-nya sama dengan 30 derajat ditambah min 1 kali 360 derajat. Hasilnya min 330 derajat. Itu TM ya. Nah, kalau K-nya 0, berarti kita peroleh X-nya 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti hasilnya 30 derajat. Kalau K-nya 1, berarti nilai X-nya 30 derajat ditambah 1 kali 360. Hasilnya 390 derajat. Itu TM. Berarti dari persamaan yang pertama kita peroleh X sama dengan 30 derajat.
Dari rumus yang kedua, tadi X sama dengan 180 min A ditambah K kali 360 derajat. A-nya kita ganti dengan berapa untuk contoh soal nomor 2? A-nya kita ganti dengan 30, sehingga kita peroleh persamaan X sama dengan 180 min 30 derajat plus K kali 360, atau X sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Awas, tadi K-nya itu anggota himpunan bilangan bulat. Boleh bulat positif, boleh bulat negatif. Dan perhatikan interval soalnya itu 0 sampai 360 derajat. Kita daftar satu persatu. Untuk K-nya min 2, maka hasilnya TM. Ya kan? Kalau K-nya itu sama dengan min 1, maka hasilnya TM juga. Kalau K-nya 0, maka nilai X-nya 150. Kalau K-nya 2, hasilnya TM. Berarti dari persamaan yang kedua ini diperoleh nilai X 150. Setelah itu kita himpun. Dari nilai X yang memenuhi tadi, kita himpun diurutkan dari angka yang paling kecil. Jadi penyelesaian dari soal sin X sama dengan setengah untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari 360 derajat adalah 30 derajat dan 150 derajat. Contoh 3. Tentukan penyelesaian dari sin 2X sama dengan 1. Intervalnya masih sama ya. Sin 2X sama dengan 1. Ini belum dituliskan dalam bentuk baku persamaan sinus. Berarti harus kita rubah sin X sama dengan sin A. Gitu ya. Sin 2X sama dengan 1. Satunya kita ganti dengan sin 90. Sehingga kita peroleh sin 2X sama dengan sin 90. Kita masukkan ke rumusnya. Yang pertama, 2X sama dengan 90 plus K kali 360. Intinya kita mau cari nilai X toh. Berarti kalau ruas kiri ini koefisien X-nya 2, agar koefisien X-nya itu jadi 1, maka masing-masing ruas harus dibagi dengan 2. 2X sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. Masing-masing ruas kita bagi 2. Berarti hasilnya X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180. Setelah itu kita himpun. K-nya diganti dengan anggota himpunan bilangan bulat. Di sini kalau K-nya min 1, TM ya. Kalau K-nya 0, 45 ya. Kalau K-nya 1, 225. Kalau K-nya 2, 405. Itu sudah melebihi intervalnya. Berarti kalau K-nya 2 itu TM. Berarti dari persamaan pertama kita peroleh X sama dengan 45 derajat dan 225 derajat. Dan rumus yang kedua, 2X sama dengan 180 min 90 derajat plus K kali 360 derajat. 2X sama dengan, ini 180 dikurangi 90, hasilnya 90 plus K kali 360. Masing-masing ruas kita bagi 2, berarti hasilnya X sama dengan 45 derajat plus K kali 180. Untuk K sama dengan min 1, TM. Untuk K sama dengan 0, hasilnya 45. Untuk K sama dengan 1, hasilnya 225. Untuk K sama dengan 2, TM. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 225 derajat. Contoh 4. Tentukan penyelesaian dari sin 3X sama dengan sin 2X min 90. Nah, di sini, intervalnya belum ditulis ya. Intervalnya itu 0 sampai 360 ya. Iya. Nah, di sini sin 3X sama dengan sin 2X min 90. Bentuknya sudah seperti bentuk baku persamaan sinus, gitu kan? Berarti sin X sama dengan sin A. Berarti di sini A-nya diganti dengan 2X min 90.
Masuk rumus yang pertama. 3x sama dengan, 3 itu dari sini ya. 3x sama dengan 2x min 90 plus k kali 360. Selesaikan cari x-nya dari persamaan ini. Ini 2x-nya pindah ruas, jadi x. Berarti di ruas kanan ada min 90 plus k kali 360. Kalau k-nya min 1, tm. Kalau k-nya 0, tm. Kalau k-nya 1, hasilnya 270. Ini ya. Kalau k-nya 2, tm. Persamaan yang kedua, 3x sama dengan 180 min a. Min a. Ini dianggap a. Berarti 180 min 2x min 90 derajat plus k kali 360. Ini buka kurung, hasilnya 270 derajat min 2x. Berarti 3x sama dengan 270 derajat min 2x plus k kali 360 derajat. Min 2x-nya pindah ruas, berarti jadi 5x. 5x sama dengan 270 derajat plus k kali 360. Masing-masing ruas kita bagi 5. Berarti hasilnya x sama dengan 54 plus k kali 72. Kita dapat kalau k-nya min 1, tm. Kalau k-nya 0, 54. Kalau k-nya 1, 126. Kalau k-nya 2, 198. Kalau k-nya 3, 270. Kalau k-nya 4, 342. Nah, berarti dari persamaan pertama kita peroleh x 270 derajat. Dari persamaan kedua kita peroleh nilai x-nya ini. Setelah itu kita himpun dalam himpunan ya. Diurutkan dari angka yang paling kecil. Hasilnya ini. Paham ya? Ya, selamat belajar untuk kalian semuanya. Semoga diberi kemudahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.